Sebelumnya, saat kalian menonton atau membaca manga Kimetsu no Yaiba, pasti kalian sempat berpikir tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi di dalam cerita Kimetsu no Yaiba. Nah, pada kesempatan kali ini, kami, Kimetsunopedia, akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian tentang hal-hal apa saja yang terjadi jika cerita utama Kimetsu no Yaiba melenceng dari yang seharusnya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Yang pertama, di mana posisi yang tepat jika Kyojuro Rengoku menjadi iblis? Jika pada saat pertarungan Kyojuro melawan Akaza, Kyojuro berkhianat kepada pemburu iblis dan menerima tawaran Akaza untuk menjadi iblis, ada kemungkinan karena potensi kekuatannya yang cukup besar dan semangat bertarungnya yang tinggi, yang bahkan diakui oleh Akaza, Kyojuro Rengoku akan mendapatkan peringkat iblis bulan atas keempat di bawah Akaza. Mengapa bisa demikian? Hal itu karena sudah bisa kita lihat, hanya dengan kekuatan Hashira api tingkat normal tanpa memiliki tanda pemburu iblis dan tanpa memiliki pedang merah, Rengoku bahkan hampir menandingi Akaza sang iblis bulan atas ketiga yang juga memiliki banyak potensi kekuatan yang menyaingi Kokushibo. Namun, lain cerita jika Rengoku memiliki kekuatan regenerasi seperti iblis. Bisa jadi Rengoku dapat menebas leher Akaza atau membunuhnya, walaupun membutuhkan banyak waktu. Di tengah pertarungan yang panjang tersebut, kemungkinan dirinya bisa awakening atau mengeluarkan kekuatan sejatinya sebagai pengguna pernafasan api yang bisa dibilang lebih dekat dengan pernafasan matahari yang sangat kuat itu. Tapi karena potensinya sebagai pendekar pedang pengguna pernafasan cukup tinggi sama seperti halnya Kokushibo, ada kemungkinan Kyojuro akan dapat bersaing dengan Kokushibo dan mendapatkan peringkat iblis bulan atas kedua menyingkirkan Doma dengan mudahnya. Yang mana itu adalah musuh alaminya sebagai pengguna pernafasan api melawan pengguna darah iblis es. Yang kedua, Hashira atau pengguna pernafasan apa saja selain yang ada di video atau yang ada di anime atau manganya. Jika dilihat dari dasar-dasar elemen teknik pernafasan seperti api, air, batu, tanah, angin, dan petir, Kimetsu no Yaiba mengambil elemen-elemen tersebut dari elemen dasar alam. Nah, selain dari elemen dasar, ada lagi percabangan-percabangan lainnya dari teknik pernafasan elemen-elemen alam tersebut, seperti elemen bunga, serangga, cinta, ular, dan binatang buas, serta lain-lainnya. Dan elemen-elemen percabangan tersebut tercipta karena ketidakmampuan si pengguna dalam menirukan teknik pernafasan elemen dasar atau ingin memiliki ciri khasnya tersendiri dari tekniknya itu yang diambil dari kebiasaan, keahlian, kemampuan, serta lingkungannya. Seperti halnya Obanai yang memiliki pernafasan ular karena sejak kecil dirinya hanya memiliki ular sebagai temannya yang membantunya. Atau pernafasan serangga karena dirinya ingin menutupi kekurangan-kekurangannya dengan bertarung menggunakan racun, seperti halnya serangga beracun. Nah, jika ditanya apakah ada pernafasan lain yang ada di cerita, hal itu kemungkinan saja pasti ada, dan itu akan terjadi jika para pemburu iblis bertarung melawan Raja Iblis lebih lama. Yang mana para pemburu iblis akan terus mengevolusikan kekuatan pasukannya, dan perlahan-lahan pernafasan percabangan lainnya akan muncul satu persatu. Dan contoh dari teknik percabangan pernafasannya itu adalah seperti teknik pernafasan es yang turunan dari pernafasan air, teknik pernafasan kegelapan turunan pernafasan kabut, atau mungkin saja teknik pernafasan beruang turunan dari pernafasan binatang buas. Nah, jika dijelaskan, contohnya pemburu iblis bisa saja mendapatkan teknik pernafasan es karena kebiasaan hidupnya yang tinggal di pegunungan es yang memaksakan dirinya untuk tinggal di tempat yang sangat dingin, sehingga hal itu bisa berpengaruh ke dalam dirinya dalam mempelajari dan menciptakan suatu teknik yang baru yang dapat dikuasainya dengan mudah. Atau mungkin teknik pernafasan beruang, yang mana pemburu iblis pernafasan beruang menciptakan tekniknya dikarenakan pernah hidup bersama dengan beruang di gunung, sehingga kebiasaan hidupnya bersama beruang bisa dia aplikasikan sebagai percabangan pernafasan binatang buas, yang mungkin saja pemburu iblis tersebut termotivasi menciptakan pernafasan tersebut untuk mengenang beruang yang menemaninya yang mati dibunuh iblis.
Yang ketiga, apa yang terjadi jika ayah Tanjiro masih hidup saat Muzan ke rumah Tanjiro? Yang terjadi jika ayah Tanjiro masih hidup dan segar bugar saat didatangi oleh Muzan, mungkin itu akan terjadi pertarungan yang cukup sengit. Dikarenakan ayah Tanjiro yang dapat menggunakan pernafasan matahari yang dianggapnya sebagai tarian dewa matahari, mungkin pertarungan ini akan tetap memakan korban, seperti anak-anak dari keluarga Kamado atau ibu atau ayah dari Tanjiro itu sendiri. Tetapi di pertarungan tersebut, mungkin saja ayah Tanjiro dapat melukai bahkan membuat Muzan berada dalam kondisi yang cukup kritis saat melawan ayah Tanjiro yang sudah ahli dalam seluruh gerakan pernafasan matahari yang dianggapnya tarian Hinokami Kagura. Dan bahkan karena sudah menghafal seluruh gerakan tarian Hinokami Kagura, mungkin saja tanpa sadar ayah Tanjiro sudah sangat lancar menggunakan teknik ke-13 dari pernafasan matahari yang diciptakan khusus oleh Yorichi untuk melawan Muzan. Tetapi masalahnya, walaupun ayah Tanjiro memiliki stamina yang kuat yang bahkan bisa menari tanpa henti dari malam hingga matahari terbit dan memiliki kekuatan yang cukup bahkan dapat mengalahkan beruang raksasa sekalipun, hal itu tetap akan sulit baginya bertarung melawan Muzan. Alasannya yaitu senjata dan keluarga yang harus dilindunginya. Walaupun mungkin saja ayah Tanjiro dapat awakening dengan mendapatkan penglihatan tembus pandang dan tanda pemburu iblis di tengah pertarungannya dengan Muzan, tetapi jika dirinya melawan Muzan sambil tidak mengetahui kegunaan sesungguhnya dari tarian Hinokami Kagura, tidak mempunyai nichirin khusus untuk melawan Muzan dan sambil melindungi keluarganya, sehingga hal itu membuatnya sulit membunuh Muzan. Walaupun begitu, karena ayah Tanjiro sudah ahli dalam tarian Hinokami Kagura, mungkin di tengah pertarungan dia akan tersadar akan kegunaan dari tarian tersebut dan pasti akan membuat Muzan juga kewalahan, sehingga pertarungan ini akan mengakibatkan tetap keluarga Tanjiro mati dan hanya menyisakan beberapa anak saja yang berhasil kabur saat Muzan bertarung dengan ayah Tanjiro. Dan di sisi Muzan mungkin akan dapat membunuh beberapa anak keluarga Kamado, termasuk membunuh ayah Tanjiro yang bertarung dengannya tanpa menggunakan nichirin khusus, karena yang dilawannya adalah Raja Iblis Muzan, yaitu iblis yang bahkan tidak akan mudah dilawan dengan hanya nichirin biasa saja. Walaupun begitu, ayah Tanjiro dalam pertarungannya melawan Muzan pasti dapat menghancurkan beberapa organ Muzan, sehingga di pertarungan ini Muzan akan tetap mendapatkan kerugian pada dirinya karena kehilangan beberapa organnya dan gagal membunuh keluarga Kamado yang mewarisi pernafasan matahari karena pertarungan berlarut lama hingga matahari terbit yang mengharuskan dirinya untuk pergi. Dan demikian adalah jawaban-jawaban pertanyaan dari kalian tentang apa yang terjadi jika suatu hal terjadi di luar alur cerita utamanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.